Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Anissa M, NIM G01191345 dari kelas IPTB. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai patogen Coledotrichum sp. Yang pertama di sini saya memaparkan klasifikasi Coledotrichum spp menurut Alexopoulos tahun 1996. Klasifikasinya sebagai berikut: Kingdomnya fungi, phylum Deuteromycota, kelas Deuteromycetes, ordo Melanconiciae, genus Coledotrichum, spesies Coledotrichum spp. Jamur Coledotrichum spp merupakan jamur parasit fakultatif dari ordo Melanchoniales dengan ciri-ciri konidia atau spora tersusun dalam acervulus atau struktur aseksual pada jamur parasit. Jamur dari genus Coledotrichum ini termasuk dalam kelas Deuteromycetes yang merupakan fase anamorfik atau bentuk aseksual, dan pada saat jamur tersebut dalam fase telemorfik atau bentuk seksual masuk ke dalam kelas Ascomycetes yang dikenal dengan jamur dalam genus Glomerella. Ciri-ciri umum dari genus Coledotrichum yaitu memiliki hifa bersekat dan menghasilkan konidia yang transparan dan memanjang dengan ujung membulat atau meruncing yang panjangnya antara 10-16 mikrometer dan lebarnya 5-7 mikrometer. Massa dari konidia berwarna hitam dan hifanya berwarna abu-abu. Beberapa jenis bentuk spora jamur Coledotrichum spp. Jamur Coledotrichum gliosporioides mempunyai bentuk spora silinder, ujung spora tumpul, ukuran spora 16,1 dikali 5,6 mikrometer dengan kecepatan tumbuh 12,5 mm per hari. Jamur Coledotrichum acutatum itu mempunyai bentuk spora silinder, ujung spora meruncing, ukuran spora 16,1 dikali 5,3 mikrometer dengan kecepatan tumbuh 6,8 mm per hari. Ukuran spora 16,1 dikali 5,3 mikrometer dengan kecepatan tumbuh 6,8 mm per hari. Jamur Coledotrichum cocodes itu mempunyai bentuk spora silinder, ujung spora runcing, ukuran spora 14,9 dikali 4,2 mikrometer dengan kecepatan tumbuh 8,4 mm per hari. Sedangkan jamur Coledotrichum capsicum itu mempunyai bentuk spora seperti bulan sabit, ujung spora runcing, ukuran spora 24,3 dikali 4,4 mikrometer dengan kecepatan tumbuh 9,8 mm per hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus penyakit antraknosa pada tanaman cabai yang disebabkan oleh jamur Coledotrichum spp. Spora jamur ini disebarkan oleh angin dan percikan air hujan, dan pada inang yang cocok akan berkembang dengan cepat. Pertumbuhan awal jamur Coledotrichum spp ini membentuk koloni miselium yang berwarna putih dengan miselium yang timbul di permukaan. Kemudian perlahan-lahan berubah menjadi hitam dan akhirnya berbentuk acervulus. Acervulus berwarna merah muda sampai coklat muda merupakan kumpulan massa konidia. Tahap awal infeksi Coledotrichum umumnya dimulai dari perkecambahan spora pada permukaan jaringan tanaman, menghasilkan tabung kecambah. Setelah penetrasi, maka akan terbentuk jaringan hifa intra dan interseluler, menyebar melalui jaringan tanaman. Infeksi terjadi setelah apresorium dihasilkan. Apresorium ini mempenetrasi kutikula dan tumbuh di bawah dinding kutikula dan dinding periklinal dari sel epidermis. Kemudian hifa tumbuh dan menghancurkan dinding sel utama. Hal ini terjadi karena matinya sel yang berdampingan secara meluas. Ketika jaringan membusuk, hifa masuk ke pembuluh sklerenkim dan langsung tumbuh menembus dinding sklerenkim. Gejala penyakit antraknosa pada tanaman cabai. Jamur Coledotrichum dapat menginfeksi cabang, ranting, daun, dan buah cabai. Infeksi pada buah cabai terjadi biasanya pada buah menjelang tua dan sesudah tua. Gejala diawali dengan adanya bintik-bintik kecil berwarna kehitam-hitaman dan sedikit melekut pada permukaan buah. Gejala lebih lanjut, buah mengkerut, kering, membusuk, dan jatuh. Bercak berbentuk bundar atau cekung dan berkembang pada buah yang belum dewasa atau matang dari berbagai ukuran. Biasanya bentuk bercak beragam pada satu buah
cabai, dan ketika penyakit semakin parah, bercak akan bersatu. Gejala buah cabai yang sudah menua tampak seperti gambar berikut ini. Spora terbentuk dan memencar secara cepat pada buah cabai sehingga mengakibatkan kehilangan hampir 100%. Penyakit dapat menginfeksi sampai ke tangkai buah cabai dan menimbulkan bercak seperti bintik dan tidak beraturan berwarna merah tua. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mekanisme terjadinya penyakit antraknosa pada tanaman cabai. Gejala serangan jamur ini diawali dengan adanya inokulasi jamur Coletroticum spp pada buah cabai. Kemudian diikuti dengan proses penetrasi, infeksi, kolonisasi, dan desiminasi. Inokulasi merupakan proses deposisi atau kontaknya inokulum atau spora pada permukaan jaringan inang. Proses penetrasi yaitu proses masuknya organisme patogen ke dalam tubuh inang. Kemudian setelah organisme patogen tersebut masuk ke dalam tubuh inang, maka akan terjadi proses perkecambahan spora. Selanjutnya, kolonisasi merupakan proses kelanjutan dari infeksi, yaitu patogen melanjutkan pertumbuhan dan perluasan aktivitas patogen melalui jaringan inang. Proses kolonisasi tersebut akan merusak seluruh jaringan pada tubuh inang. Periode inkubasi merupakan waktu yang dibutuhkan patogen sejak mulai inokulasi sampai timbul gejala penyakit. Bila gejala telah timbul, berarti patogen telah melakukan reproduksi inokulum sekunder. Sedangkan proses desiminasi merupakan proses penyebaran inokulum sekunder yang dihasilkan oleh patogen melalui agen penyebar seperti angin, air, dan serangga. Selain itu juga terdapat 3 jalan atau cara yang digunakan oleh patogen dalam melakukan penetrasi, yaitu luka, lubang alami, dan penetrasi langsung. Luka yang ada pada tanaman disebabkan oleh manusia, faktor fisik seperti angin, air hujan, dan serangan dari hama. Lubang yang alami digunakan oleh patogen untuk masuk ke dalam tubuh inang antara lain stomata, hidatoda, dan lentisel. Sedangkan untuk penetrasi langsung dibutuhkan usaha dari patogen antara lain dengan memproduksi zat kimia berupa enzim atau toksin yang berfungsi mendegradasi dinding sel atau merubah permeabilitas membran sel tanaman. Keadaan cuaca yang lembab sangat cocok untuk pembentukan spora dan terjadinya infeksi sehingga diameter lesio akan lebih cepat membesar. Adapun gangguan fisiologis di mana patogen dapat menyerang pada semua fase pertumbuhan tanaman dan tingkat serangan yang paling berbahaya adalah mulai fase generatif seperti pada buah dan bunga. Serangan pada buah dapat menyebabkan biji terinfeksi. Jadi penyakit antraknosa sulit dikendalikan karena dapat menular terutama melalui benih yang terinfeksi. Selain itu, jamur dapat mempertahankan diri pada sisa-sisa tanaman yang sakit dan menjadi sumber patogen pada tanaman berikutnya.